Radio. Selamat siang. Gimana? Nggak susah cari lokasinya kan ya? Nyasar juga sih tadi. Nyasar juga tadi. Emang tinggalnya di mana sih, luar kota ya? Jakarta, Mas. Jakarta mana sih? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Tadi sempat juga kita ini ya. Oh, becananya timur banget sih. Iya. Oh, lain. Kita anak selatan soalnya kan. Iya. Udah biasa Mas Buki ngomong kayak gitu. Gitu ya. Enggak. Ini menarik sekali nih kalau cuma gue dengar tadi ya. Anda ini direktur PT Taiyo Global Persada Energi. Proyeknya GOMI, Waste to Energy ya. Ini maksudnya Waste to Energy. Ya, Waste to Energy, sorry. Nah, ini bisa cerita nggak sih ini apa sih? Apa tuh? Yang ini maksudnya Yang Waste to Energy itu terus GOMI-nya apa gitu nih? GOMI bukan nama orang ya? Bukan. Anda juga Haji Goni soalnya tadi. Gimana nih? Waste to Energy itu upaya merubah waste atau limbah menjadi energi atau sumber-sumber energi. Gitu. Itu. Oh ya kayak gitu. Jadi gini, itu limbah ya, di sampah. Iya, limbah. Sampah. Jadi selama ini kan sempat saya juga dengar ya, kalau misalnya gue dengar tuh apa namanya, pohon jarak ya. Iya. Pohon jarak terus dan sebagainya macam itu masuk kategorinya apa tuh? Kalau misalnya ini kan dari sampah, kemudian kalau yang biasa kita pakai tadi fosil itu kan ya? Iya, kalau kita pakai biasanya itu energi fosil untuk bahan bakar. Ya ini minyak, batu bara itu energi fosil. Kalau ini masuknya ke energi biomasa lah istilahnya ya. Jadi energi biomasa itu energi yang berasal dari tumbuhan atau hewan atau manusia juga bisa, dan dari sampah, dari limbah. Iya. Oke, sebelum saya bertanya lebih jauh, ini gue mau jelas juga nih profil ini, kalau nggak salah dulunya kayaknya nggak concern ke bidang ini ya. Kok tiba-tiba jadi ke sampah? Yang gue kenal itu dulu kalau nggak salah kan jadi apa sih? Art designer ya. Iya. Art designer. Arsitek. Dan art designer salah satu TV swasta nasional berskala internasional. South Asia segala macam gitu. Nah, ini kok ya ini mungkin listener juga perlu tahu bahwa Ibu Heni ini ternyata juga kalau pernah menyaksikan salah satu TV swasta di mana set panggung yang begitu megah, begitu hebat, luar biasa, dialah yang punya karya, dia di antara beberapa teman yang lain, tentunya pasti gitu ya, tim yang lain. Alhamdulillah. Nah, ini tiba-tiba gue bisa tahu lo ada di sini tuh, gimana ceritanya sih, bisa jadi nggak? Gimana tuh? Awalnya kan emang arsitek, terus jadi desainer untuk broadcast juga, terus di tahun 2014 tuh tiba-tiba ingin belajar lagi gitu. Ingin belajar lagi? Iya, ingin belajar, maksudnya ingin menambah ilmu lagi. Jadi dan kebetulan memang saat itu udah tertarik banget sama dunia energi terbarukan gitu. Oh gitu? Ya mungkin karena merasa gini, arsitek dan desainer ya. Jadi motivasi apa sih sebetulnya? Kayak jadi duit nih kayaknya gede. Atau mungkin gini, nih kayaknya bikin hidup gue nih ada berguna buat bikin sesuatu yang berguna buat orang lain, apa gimana, agak klise ya, tapi mungkin bisa aja begitu, gimana tuh? Karena saat itu lagi berpikir emang pengen visioner sedikit gitu ya, dan berpikir emang suatu saat dunia ini akan beralih ke energi, di dunia ini akan beralih ke energi terbarukan aja gitu. Dan terus karena arsitek dan desainer itu ya berperan cukup besar lah ya dalam mengubah wajah dunia gitu ya, maksudnya termasuk dalam merusak wajah dunia juga gitu. Jadi artinya ingin menebus kesalahan itu dengan menjadi arsitek yang berorientasi kepada energi hijau, energi bersih. Jadi kalau selama ini kalau gue misalnya siaran kebetulan salah nyakitin orang, gimana cara balasnya? Ngirimin lagu gitu ya? Ngirimin lagu. Oke, listener, sebelum lebih jauh lagi kita berbicara dengan Ibu Heni, kita simak dulu yang satu ini, dan silakan nanti kita juga akan membuka kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi ya, bertanya ini dan itu seputar apa yang ia kuasai tentu. Ini tadi ada pembicaraan di sebelah kamar, lucu juga ceritanya dari Ibu Heni ya. Pengalamannya sebagai art designer segala macam. Ya, kalau diangkat kayaknya lucu juga sih kayaknya. Tapi sebelum jauh lebih tahu masalah biogas ya. Biomas. Biombak nggak ada ya, biomas ya. Biomasa sebetulnya. Atau biojeng ya. Diajeng. Jadi ini
mau tahu sisi profesinya kan banyak bener ya. Kalau nggak salah juga di pengusaha ya. Jadi pengusaha juga ya. Pengusaha apa sih, fashion ya? Sama apa itu? Sama itu ceritain masalah nyonya bakso tuh gimana sih? Kayaknya gue lebih tertarik itu ya, karena gue jualan mie ayam nih ya. Bisa order baksonya kayak. Sebetulnya bisnis yang itu sebetulnya udah dijalanin duluan sebelum bikin kantor energi ini gitu. Jadi bikin kantor energi kan 2016 ya. Setelah selesai studi pasca sarjana. Kalau yang retail, yang kuliner, yang fashion itu dari tahun 2013 sudah dimulai sebetulnya. Waktu itu masih kerja di sebuah corporate besar itu gitu. Jadi selama ini kalau gue masuk ruangan lo terus kemudian lo jangkuk lagi saja berarti ya. Awan ya. Sekarang udah di situ udah enak ya. Udah enak gitu. Kayaknya bisa buat contoh buat yang lain-lain nih kayaknya, buat survival nih. Enggak, tapi seru sih. Enggak, gue juga sempat dengar dari ini. Jadi gini, ada seorang teman di sana kan ya. Ini story ini acara ini gue nggak mau ngebahas terlalu jauh masalah ini, tapi gue lebih tertarik sama sosok diri lo sendiri sih sebenarnya ya, yang ini bisa jadi contoh sukses buat teman-teman yang lain. Success story ya. Amin. Padahal gue sukses juga belum tuh kayaknya. Biasa orang yang dibilang begitu kan biasa merendah gitu kan. Nah, ini gimana sih gue bisa ngepegang waktu lo, kan benar-benar kok pikir-pikir ya. Gue ngeliat lo cuma stay di tempat aja kan ya. Kemarin 8 jam, 9 jam, oke 12 jam di kantor kayak gitu. Selebihnya lo ngilang-ngilang dikit ya. Gue nggak tahu, gue anggap makan siang lah itu. Kurang ajar. Cuman lu pegang bisnis banyak banget gini lo ya. Ternyata setelah lo keluar lo apa adanya kayak gini, keren juga. Itu bagi waktunya gimana sih? Saat itu kan masih oh iya ya, gue keluar tahun 2018 ya gitu. Sementara 2016 gue udah ada kantor yang energi ini. Sebetulnya gini, karena mungkin kali gue terlalu kreatif kali ya. Bukannya nggak perlu duit banget ya, cuma terlalu kreatif kerennya gitu ya. Jadi banyak ide-ide yang tidak terakomodir di kantor itu gitu kan. Akhirnya gue tuangkan ke dalam itu. Ini ngelesnya bukan butuh duit nantinya. Kayak gini. Ya butuh duit juga. Jadi gini, ada juga orang gini ya, ada orang kaya nih, gue mau pinjam. Ini pengalaman, ada orang kaya mau dipinjam duit ya. Dia ngomongnya itu bukan gak ada duit. Oh sorry, duit gue lagi dikunci soalnya. Ya, ngomongnya begitu, lagi di deposit jadinya, nggak belum cair. Jadi gue perlunya misalnya September, dia bilang gue baru keluar Agustus. Bokis banget gak sih kayak gitu? Bukan begitu tapi ya, enggak ya. Memang lo lihat memang ini ya, lo coba mengeksplor apa yang lo punya gitu ya. Iya. Oke deh. Nah, terus gimana? Bisa pertama energi, terus yang itu nyonya bakso tuh gimana ceritanya? Kok jadi gue yang banyak ngomong nih? Coba ceritain deh. Nyonya bakso itu ya, Nyonya bakso itu kayak baru berdiri belum lama sih sebetulnya. Baru 2 tahun lah gitu. Itu kan di company gue yang lain gitu kan, namanya Mahadewi Agung Sejahtera. Gue sama temen gue di situ berdua, sama-sama co-founder. Emang kita bidangnya waktu itu pertama adalah fashion gitu ya, karena kita kan pada langsing banget ya. Jadi kalau misalnya beli baju tuh jarang ada ukurannya. Akhirnya kita bikin baju. Gue koreksi, langsing apa langsung? Akhirnya kita berpikir kita mesti bikin baju yang bergaya lah gitu ya, yang cukup modis lah dan muat di kita gitu. Bisa ya, setidaknya kelihatan kecil tapi stretch gitu ya. Jadi kalau kita dipakai ini all size lah gitu. Iya. Waktu itu brandnya namanya Hebe, dan kemarin bikin yang untuk Hebe itu apa, heboh kan? Hebe itu ya singkatan nama kita berdua, nama aku dan temanku dan partnerku. Terus bikin brand lagi untuk baju muslim, karena partnerku sudah berhijab, jadi dia pengen punya brand baju muslim juga, namanya Edgina Manam. Oke. Gitu. Nah, terus kalau yang untuk energi ini waktu itu bikin tahun 2016 awalnya karena aku kan ngambil kuliah pasca sarjana energi terbarukan ya, di Universitas Dharma Persada. Yang aku kuliah lagi saat itu. Kenapa kuliah? Karena memang sudah memutuskan sudah saatnya belajar lagi gitu, dan kepingin belajar renewable energy gitu. Terus lulus tahun 2016, aku pikir kalau misalnya aku nggak melakukan sesuatu dengan bidang ilmu ini, kayaknya bakalan hilang ya gitu kan, karena bisnis aku kan juga bukan di bidang itu gitu kan. Akhirnya bikinlah kantor itu sama teman-teman gitu, sama beberapa teman bidang renewable energy, konsultan. Ya kita kerjain beberapa project, dan kalau sekarang ini kita lagi pengen bikin project kita sendiri gitu ya, yang namanya Gomi. Ada satu lagi sebetulnya namanya Taka gitu.
ini Jepang semua. Goumi, Taka itu Jepang. Taiyo itu sebetulnya bahasa Jepang ya. Taiyo juga Jepang ya. Taiyo bahasa Jepang artinya matahari gitu. Oke. Ini kalau misalnya komik Jepang tuh apa? Ada hubungannya nggak sih? Naruto ya? Ada hubungannya, ada hubungannya juga ya? Naruto Hokage ya. Kenapa bisa ini? Ada kaitannya dengan Jepang? Gimana sih maksudnya? Apa mungkin banyak tenaga ahli dari sana? Jadi kampus aku dulu itu kampus aku ngambil S2 ini, Renewable Energy pasca sarjana. Ini memang dia banyak berhubungan dengan pemerintah Jepang. Universitas Dharma Persada namanya gitu kan. Mereka setiap tahun selalu ngirim mahasiswa ke Jepang gitu kan, dari setiap angkatan. Dari kelasku juga dulu ada, tapi waktu itu aku nggak kekirim gitu. Karena udah ketuaan. Jadi nggak dikirimnya bukannya ke Jepang tapi ke Arab kayaknya. Untuk ke Arab Malaysia kali ya. Iya. Malaysia. Oke, seru banget nih kayaknya. Tapi untuk lebih jadi ya maksudnya jadi banyak orang-orang. Jadi orang berbahasa Jepang tuh di kampus itu udah biasa banget buat kita. Masuk kayaknya gue juga lama-lama jadi tiba-tiba ngerti bahasa Jepang gitu ya, pasif ya. Cuma jangan tes gue karena gue masih. Pantesan dari tadi kusakus lu ada lagu Jepang nggak sih? Terpengaruh. Sebetulnya ada tapi gue umpetin, gue nggak mau. Gitu. Karena Agustus lagunya harus Indonesia. Bener. Tapi Indonesia juga ternyata belum ada di sini. Oke, nanti kita ngobrol lagi lebih jauh ya, kayaknya seru banget. Karena kalau bicara masalah energi, kayaknya kepentingannya bukan hanya pribadi ya, banyak orang ya. Oh iya, energi. Jatuhnya akan seperti itu. Nanti gimana? Vital banget dan manfaatnya sejauh apa untuk masyarakat. Lebih jelasnya Anda bisa ikuti sampai tuntas sampai dengan pukul 15 nanti. Beat Radio masih dalam Yesterbeat. Dan saat sekarang pukul 2:24 masih saya Bugi Usman bersama Ibu Heni Handayani, STMSC, Direktur PT Taiyo Global Persada Energi. Ini sekarang gue mau tanya lebih jauh lagi nih, ini kayaknya seru banget ya kalau bicara energi, karena ini kan tadi sempat disinggung untuk kemaslahatan umat kali ya. Untuk orang banyak lah intinya kayak gitu. Ini pasti anginnya kencang bener nih kan kayak gini. Nah terus ini perusahaan ini bisa berdiri nggak Bu? Dia punya niatan untuk menggagas ini dan kemudian juga nanti akan membuat sesuatu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat luas ini. Gimana sih, udah berjalan berapa lama dan sekarang manfaatnya sudah belum bisa dirasakan sama masyarakat nggak? Atau gimana? Bisa cerita lagi lebih jauh ke belakang sebelumnya? Sebetulnya si proyek Gomi ini sebetulnya baru mau aku mulai. Jadi baru aku bikin proposalnya, baru aku ya dalam studi dan emang harus aku bangun gitu karena emang sudah ada pemilik tanah yang bersedia, yang bahkan ada di beberapa kota. Jadi ada di 4 kota, rencananya di Tangerang Selatan, di Bekasi, Kabupaten Bekasi, di Kota Medan, dan kemungkinan satu lagi di Kabupaten Bogor. Bogor ya. Jadi ya mereka dengan semangat ya menyambut ide aku bahwa ini mau mengatasi masalah sampah ya gini ya udah gue punya tanah nih segini mungkin bisa dimanfaatin gitu ya. Nah sekarang ini yang paling dekat dari Jakarta itu kan kalau nggak salah Bekasi ya, Bantar Gebang. Bantar Gebang adanya di Bekasi ya. Di Bekasi ya. Nah itu sekarang ini katanya sampai sempat ada isu itu kalau bisa memang diberdayakan tuh jadi sebuah tambang yang besar, bagaimana sih? Bantar Gebang itu besar banget, luas banget, udah kayak tambang ya. Udah kayak tambang batu bara lah gitu sebetulnya lah. Dan mereka sadar nggak sih sebetulnya masyarakat di sana gitu? Ya cuman itulah kalau proyek-proyek energi ya, proyek-proyek artinya kalau misalnya dimanfaatkan kan dia kan bisa menjadi waste to energy ya, bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi semua orang. Salah satunya menjadi energi. Tapi ya itulah yang setahu aku juga ya, dan yang mungkin semua orang juga tahu, proyek-proyek energi, karena energi ini adalah hal vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Kita ingat waktu Jakarta mati listrik ya, Pulau Jawa mati listrik ya, blackout saat itu kan artinya emang betul-betul manusia itu sangat tergantung dengan energi listrik waktu itu. Artinya sampah Bantar Gebang itu potensinya besar banget. Dia ada 7.500 ton per hari itu sampah orang-orang DKI. 7.500 ton per hari. Satu tonnya 1.000 kilo tuh ya. Iya, itu satu hari, dan bayangkan berarti 2 hari 3 hari, dan itu emang besar banget gitu ya. Kalau kita ngelihat itu posisi ekskavator tuh ada di 50 meter di atas tanah gitu, dia mindahin itu ngilu lah pokoknya. Tapi itulah semua hal yang berhubungan dengan energi itu
entah kenapa selalu bersinggungan ya dengan lingkungan ya, selalu bersinggungan dengan lingkungan sekitar masyarakat ya. Itu bukan cuma di sampah ya, itu terjadi di bisnis minyak, bisnis batubara, bisnis panas bumi. Gesekannya cukup kuat. Iya, karena itu. Nah kalau di sampah ya itu dia, ya pemulung, preman ya, masyarakat sekitar ya. Itu emang kita harus koordinasi banget gitu. Nggak, tapi kan sejauh ini kalau sampah itu dibiarkan menimbun kemudian juga tidak diolah, tidak ada yang mengolah, mereka sendiri-sendiri ya, kerepotan kan sebetulnya kan. Itu pendekatannya biasanya gimana sih? Apa mungkin cara terkadang bagi kita sampah itu sesuatu yang sesuatu yang kita hindari, sesuatu yang kita buang. Tapi bagi beberapa orang itu sesuatu yang merupakan nafkah buat mereka. Salah satunya adalah pemulung itu. Dan kalau gini, pemulung biasanya kan dia mencari sampah itu kan yang yang biasanya mereka ambil untuk kemudian nanti dikumpulkan dan diberikan ke pabrik pengolahan seperti yang Ibu Henny ini, atau memang mereka akan olah sendiri biasanya gimana untuk pupuk atau gimana? Itu bisa enggak. Jadi kalau mereka sesederhana itu. Jadi mereka mengambil sampah yang mereka butuhkan. Misalnya pemulung plastik gitu, dia akan mengambil botol-botol plastik atau gelas plastik dan sama mereka dijual ke pengepul dan pengepul akan menjual ke pabrik untuk didaur ulang untuk jadi botol-botol lagi. Tapi kalau misalnya besi juga gitu. Itu. Tapi sementara kalau misalnya dari ini yang energi yang terbarukan ini sebetulnya sampah itu yang lebih dominan, yang bahan baku yang paling utama yang sebenarnya diincar itu apa sih? Kalau itu kan plastik udah bisa. Ini apa? Jadi prosesnya nanti ada mesin yang namanya, kita bilangnya reaktor aja lah ya, reaktor. Jadi nanti sampah yang masuk itu adalah sampah yang sebetulnya mayoritas sampah kita bisa masuk, tapi untuk besi kita nggak bisa, terus sampah kaca atau keramik kita nggak bisa juga. Jadi mayoritas yang masuk itu adalah sampah, kita menyebutnya sampah perkotaan lah, sampah rumah tangga, limbah dapur gitu ya? Ya, rumah tangga, pasar gitu ya. Nah kalau itu masuk ke reaktor itu bisa diolah menjadi bahan untuk pupuk juga ya, fertilizer juga, terus bahan bakar solid juga bisa, yang bahkan bisa kita olah lagi untuk menjadi pengganti batubara ya, coal substitute istilahnya. Karena sekarang kan ada aturan untuk PLTU, pembangkit listrik tenaga uap itu nggak boleh 100% dari batubara. Jadi harus ada campuran dengan bahan bakar biomasa pengganti batubara. Nggak, itu diganti kenapa? Karena ada polusinya gitu. Ya, karena pertimbangan lingkungan. Iya. Gitu. Jadi emang ada upaya-upaya untuk mengurangi pencemaran itu dengan seperti itu. Jadi batubaranya dikurangi, diganti dengan pengganti batubara yaitu dari biomasa tadi. Kalau untuk bahan energi untuk kendaraan bisa nggak sih nantinya? Ada satu lagi hasil yang bisa dihasilkan itu adalah pengolahan dari plastik tadi atau dari karet ya, dari limbah karet gitu, seperti ban dan lain-lain itu bisa jadi biofuel istilahnya. Biofuel, kalau namanya fuel seperti bensin berarti ya? Iya, itu nanti akan dicampur dengan solar fosil, solar yang dari fosil, itu akan menjadi sebutannya biosolar ya. Oke. Wih, seru banget. Kayaknya kalau ini udah dalam banget nih, kadang-kadang ini istilah-istilah ini juga agak-agak awam, tapi saya yakin juga Beat Listener juga nanti akan dapat penjelasan lebih rinci lagi dari Ibu Henny. Pukul 2:40 saat sekarang waktu Cinere dan sekitarnya. Masih saya Bugi Usman, ada Sarah dan juga ada Ajul. Ajul apa Acul sih? Ajuel. Dan saya juga masih kedatangan tamu yaitu Ibu Henny Handayani. Ini namanya Indonesia sekali ya, original, Henny Handayani Tolan kalau tidak. Ya, keren banget loh, ini udah jarang. Banyak kan nama-nama sekarang itu Firhan, Farel segala macam. Ini Henny Handayani tradisional sekali, ini luar biasa. Saya sampai kagum-kagum loh ini. Kualat lah bokap nyokap gue Mas Bugi. Oh enggak. Nama saya kan bukan Bugi, Bambang Wisogede. Keren loh. Kita tuh harus bangga dengan nama-nama kayak gitu. Itu udah langka. Jangan sampai Indonesianya hilang ya kan. Betul kan, apalagi mau 17 Agustus sekarang. Oke, seperti di ujung telepon sepertinya sudah ada yang masuk ya. Ini mungkin kita bisa kasih kesempatan untuk yang masuk. Beat Listener, silakan. Halo, selamat siang. Ya, halo. Halo, dengan siapa ini? Dengan Yani. Oke, dengan Yani. Selamat siang. Yani di mana, Yan? Di BSD.
Di BSD. Biasanya kalau ditanya, ya ini mana? Di hatimu enggak ya ini? Di BSD jadinya ya. Iyalah. Itu kayaknya udah sering banget tuh kayak gitu, di hatimu ya, udah sering banget. Nah, ini kebetulan gue lagi ngundang nih ya, namanya Ibu Heni Handaytola nih, Ibu Heni Handayani gitu. Dan kebetulan beliau adalah Direktur PT Tayo Global Persada Energi yang bergerak di bidang energi yang terbarukan. Saya tadi ngomong tergantikan salah, karena kalau tergantikan itu bisa pasangan hidup katanya. Gak bisa. Gak bisa juga. Bukan itu pacar. Pacar ya. Kalau pacar ya bisa. Pasangan hidup gak boleh tergantikan. Oh iya, kalau pacar selingan katanya. Ini agak-agak bercanda dikit nggak apa-apa. Orangnya senang bercanda makanya subur gitu loh. Oh bukan salah. Silakan, Pak Yani mungkin bisa langsung apa yang mau ditanyakan ke Ibu Heni, silakan. Heni Sang. Hai. Ya. Konnichiwa. Genki desu ka? Kamade genki desu. Nihongo jozu desu ne. Udah saya nggak bisa ngomong lagi sepanjang itu. Gurame kari masakana sakurata. Jangan cepet-cepet. Tak kasih murah nih. Ya, tapi kalau panggil Heni Sang aja paham ya, nggak apa-apa ya. Iya, Heni Sang aja sih paham nih. Waduh, saya serem juga nih, mau ditanyain apa nih sama Pak Yani. Ya Pak Yani des. Heni Sang, saya dulu di Jepang 7 tahun. Oh. Itu barengan sama Gobel. Saya manggilnya Gobel aja. Oh iya. Biar kata udah jadi wakil ketua DPR, saya tetap manggilnya Gobel karena satu angkatan. Oh iya, hai. Jadi waktu Gobel jadi ketua Persada, iya. saya juga jadi pengurus waktu itu. Oh iya. Jadi waktu itu Pak Kamarudin masih jadi rektor. Oh iya, betul. Beliau sekarang direktur Sekolah Pasca Sarjana, Pak ya. Kalau nggak salah energi terbarukan di Dharma Persada itu juga dia yang bikin ya dulu, bukan? Saya kurang tahu, saya masuk tahun 2014 ya. Oke. Iya, karena saya begitu ngelihat tadi, saya baru dapat flyernya acara ini dari Bos Bugi ini. Oh iya. Buat gitu. Iya. Apa nih, Bos Bakmi ya? Bakmi lagi. Kayaknya customer Bakminya Mas Bugi nih. Saya langsung PO ya hari ini ya, Bugi. Hari ini besok PO sama Sabtu. Kacau ini, dia promo terus nih. Iya. Saya sekarang langsung begitu ngelihat ada 2 kata di situ, saya langsung sama Bugi, saya mau ngobrol gitu. Karena di situ ada 2 kata yang langsung sebagai lulusan Jepang saya langsung tertarik, ada Tayo sama Gomi. Gomi artinya sampah ya. Iya. Jadi tadi mungkin nggak tahu Bugi sudah ngasih tahu atau belum, saya sebenarnya konsultan di bidang energi Jepang. Oh iya, baik. Baik perusahaan Jepang atau pemerintah Jepang gitu. Iya. Jadi khususnya memang sekarang lagi trennya adalah energi terbarukan kan, memang gitu kan. Iya. Ini sebenarnya ada satu orang teman saya juga yang lulusan Jepang juga, Pak Firman, dia lagi ngedengerin juga nih gitu. Aduh. Nah lo Hen, jangan-jangan kompetitor lo. Bukan, ini gue jadi merasa kayak ujian tesis nih. Hati-hati lo ketemu senior lo. Tapi enggak. Senior nih. Sorry Pak Yani boleh saya jelaskan sedikit ya. Senpai ini. Boleh jelaskan sedikit. Yang menjadi menarik adalah gini. Ini saya kenal betul yang namanya Heni Handayani, dulunya adalah di Artisigner ya. Jadi kalau Anda menyaksikan salah satu stasiun televisi terbesar ya yang ada di Indonesia saat ini, nah itu set desainnya boleh dibilang itu 30% bahkan lebih 40% acara-acaranya dipegang sama dia tuh. Jadi kalau mau muji silakan, mau komplain silakan. Karena acara-acara besar, mau konser musik mau apa segala macam, nah itu art desainnya dia bikin. Sampai ke booth-booth kecilnya buat kuis juga dia yang bikin. Loh kok tiba-tiba jadi tertarik sama sampah, kan itu juga aneh gitu kan. Nah jadi gini, kalau dia juga berkatakan waduh kayak lagi diuji tesis, nggak apa-apa. Justru yang menarik, dia ini sekarang mencoba untuk mendapat sesuatu yang baru dan kayaknya menangkap sukses, kelihatannya udah mulai ada yang prospeknya bagus gitu loh Pak Yani. Jadi kalau nanya jangan berat-berat ya. Marah nih saya nih, semoga. Sebenarnya tadi kalau tidak di PT Tayo atau Gomi Project saya nggak nelpon. Baik. Makanya saya pengen nelpon. Iya, nggak apa-apa, silakan apa aja ditanya, bisa boleh bisa ditanya. Saya mau nanya, itu konsepnya nanti menyasar ke sampah rumah tangga saja atau biomasa juga?
Ini sampah. Jadi municipal solid waste, sampah perkotaan aja Pak Yani. Ya sampah perkotaan ya tadi dari sampah rumah tangga, ya sampah dari pasar ya, dari sampah bangunan komersial, sampah industri juga gitu. Kecuali sampah limbah B3 ya Pak. Oke, jadi cukup paham ya mengenai sampah ya. Ya, sampah perkotaan aja. Kalau biomasa sama masyarakat enggak loh. Kalau biomasa enggak. Ya, biomasa yang dari tumbuhan gitu ya enggak lah ya. Atau dari peternakan atau pertanian enggak, ini memang lebih ke apa Pak Yani mau nampung sampah di rumah saya Pak? Kalau sebenarnya sih sebagai for your information aja, jadi FYI itu kita di biomasa ini sekarang kita lagi melakukan studi ya dengan pemerintah Jepang, pemerintah swasta Jepang. Itu tadi kan Bu Heni mengatakan bahwa di dalam pembangkit listrik ada program pemerintah sebagian diganti tidak dengan batu bara kan tadi mengatakan. Iya. Cuman saya belum dapat informasinya berapa persen dari itu ya. Itu saya kasih tahu aja, namanya programnya dari PLN namanya Green Booster itu. Oh iya, baik Pak. Nah, Green Booster itu macam-macam caranya. Jadi kan pemerintah Indonesia ini punya target di tahun 2025. Ini agak berat dikit. Pak, ada komisinya Pak ya, komisinya Pak, jangan lupa Pak, komisinya Pak. Ada kru berapa orang juga di sini? Di tahun 2025 itu pemerintah Indonesia punya target, istilahnya kan energi baru terbarukan ya, EBT ya, sudah tahu ya mungkin Bu Heni. Itu komposisinya harus 23% targetnya pemerintah Indonesia gitu. Iya Pak, betul. Nah, jadi di antaranya itu adalah mengganti sebagian batu baranya menjadi biomasa gitu. Iya. Itu disebut namanya co-firing. Oh iya betul, co-firing. Iya. Sekarang kita sedang melakukan kajian bersama di pembangkit listrik di Paiton, Jawa Timur. Oh gitu ya Pak. Mungkin kalau misalkan perlu bantuan saya, mungkin bisa saya ikut bantu-bantu. Cuman makanya sejauh mana ininya. Tadi kan makanya saya nanya lebih di mananya, tapi kan ternyata di sampahnya kan. Iya, lebih di sampah karena ya masalah sih Pak di kota-kota. Tempo hari juga kita pernah dapat informasi ada TPA yang longsor tumpahnya ke Sungai Cisadane pula ya kan. Padahal sebenarnya sungai itu airnya dipakai untuk PDAM ya, untuk sumber PDAM. Jadi kayaknya kita nggak tega aja bayanginnya gitu. Itu makanya kalau tadi Ibu ada menyebut istilah waste to energy, itu kan merubah si sampah jadi listrik kan gitu. Iya, tapi kita bukan listrik sih, belum listrik, hanya bahan bakar aja. Makanya saya sebenarnya memang yang lebih utama itu adalah itu penyadaran untuk pemilahan sampah ya. Rumah-rumah ini yang kelihatannya mudah dilakukan ininya penjelasannya, tapi pelaksanaannya susah itu kan. Iya. Kesadaran gitu. Nah itu jadi ini PT Tayo dan Gomi Project ini ada bersinergi dengan Jepang nggak kalau boleh saya tahu? Kita ada rencana untuk karena kita sekarang masih mencari investor ya Pak ya, untuk di satu kota dulu. Mungkin kita akan mencoba mencari investor dari Jepang atau dari dalam negeri juga nggak apa-apa, dari mana aja. Yang penting proyek ini berjalan dan dampaknya yang positif bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Nanti mau dikonvert ke bentuk apa tuh dari sampah rumah tangga itu? Sampah rumah tangga ya. Pertama lebih ke bentuk solid ya, bahan bakar solid yang bisa juga jadi fertilizer seperti arang aktif gitu, karbon aktif gitu. Lalu keduanya berbentuk biofuel Pak, yang cairnya. Kalau yang arang aktif itu mungkin akan kita manfaatkan sebagian kalau bisa ya untuk sebagai co-firing tadi. Ya itu di Bali ada yang melakukan, saya lupa, saya pernah lihat YouTube-nya, memang dipadatkan namanya istilahnya RDF ya, derivative fuel itu, jadi padat itu tapi memang kalau masukin ke dalam pembangkit listrik sih ini kurang karena kan itu mungkin untuk inilah misalnya pemanas di peternakan segala itu bisa, tapi kalau untuk di pembangkit listrik ini ya untuk 1%
co-firing di Python itu membutuhkan dalam sebulan 1.000 ton biomasa. Ya, baik. Doang. Gitu. Jadi maksudnya kalau RDF tadi kalau mau bikin itu mungkin kalau buat pembangkit listrik masih sustainability supply-nya nggak mencukupi. Iya, Masih nggak mencapai kuota ya Pak? Kurang banyak gitu. Jadi karena paling buat sedikit, iya. paling buat apa kompor di rumah tangga atau apa mungkin terlalu sedikit hasilnya. Iya. Jadi gini aja, kalau misalnya ke depannya gantian, malah tadi kan saya pengen nanya kira-kira sejauh mana. Pokoknya nanti bisa minta kontak person saya dari bisa dikasih pasti. Benar aja gitu. Jadi mungkin siapa tahu, karena kan tadi saya nanya dono ngurai nyombo gitu kan, saya ngetes tadi. Mau penetrasi ke investor Jepang, kalau perlu saya siap bersinergi gitu untuk. Baik. Terima kasih Pak Yani. Ya, Pak Yani jangan khawatir Pak Yani, kebetulan Pak Yani sendiri dan Ibu Heni ini kebetulan ini komunitas penyuka mie ayam dan speaking grupnya nanti Bu. Penyuka bakmi ayam, jadi bisa komunikasi hal-hal bisnis lain gitu. Gitu. Saya seneng banget nih, baru mau mulai tiba-tiba ditawarin sama Pak Yani kalau ada perlu ke investor Jepang. Oh siap, kalau saya sih siap. Siap banget, tolong bilangin juga bahwa saya mahasiswanya Profesor Kamarudin. Saya dulu dari waktu jalan tolnya baru pertama kali jadi jalan tol Johor, kan sering rapat persada, kan sekarang sudah tidak. Dulu rapat persada itu di sekitaran Kebayoran Baru. Iya. Sejak zamannya Gobel udah bilang rapat persada harus di unit kampus gitu. Iya. Tol Johor baru jadi, gitu dari BSD itu cepet tuh keluar di Bintara kan. Iya betul. Mungkin gara-gara corona sekarang nggak begitu macet, tapi zaman sebelum corona tuh, wah gila, sampai Kampung Rambutan macetnya udah kayak apa tahu kan. Nah, jadi agak males lah kampus lagi. Siap. Yeah. Saya senang banget nih Pak Yani. Oke Pak Yani, terima kasih untuk ininya, interaksinya untuk di acara ini. Nanti untuk lebih jauhnya mungkin nanti bisa ngobrol langsung dengan Ibu Heni. Saya kasih nomornya. Saya saya nggak punya hak untuk menahan ya. Bahkan suaminya sendiri juga memberikan hak untuk memberikan nomor telepon ke Bapak. Nanti saya kasih. Terima kasih Pak Yani. Selamat siang. Terima kasih Pak Yani. Beat Radio Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kita sampai di penghujung acara talk show kita ini ya. Tadi bersama Ibu Heni Handayani dari PT Tailo Global Persada Energi selaku direktur di sana. Dan ini mungkin Ibu Heni akan memberikan satu informasi penutup terkait obrolan sepanjang awal tadi. Mungkin silakan Bu Heni. Kira-kira gimana nih, apa harapan-harapannya nih untuk buat masyarakat, terus juga untuk beberapa rekanan kerja sendiri yang mungkin ingin bergabung atau juga bersinergi dengan perusahaan Ibu Heni. Ini gimana? Silakan. Apa ya? Apa sih? Kalau gitu nggak jadi deh. Indonesia, energi terbarukan untuk Indonesia yang lebih baik gitu aja. Ya, itu lebih baik ya. Ya. Jadi gini, maksudnya gini, orang di apa sih namanya harus memilah-milah sampah kayak gitu, bener nggak sih selamanya harus plastik sendiri itu dengan sendirinya kan terpilah di sana kan? Bagaimana? Ya, tapi kalau itu kan butuh butuh proses yang panjang ya. Artinya sosialisasi dulu, apalah kalau kita orang Indonesia nggak terbiasa dengan memilah-milah sampah itu, walaupun ada di beberapa tingkat-tingkat perumahan sih ada yang sudah melakukan itu ya, tapi kalau secara luas belum. Ya bertahap lah itu, nanti akan jadi seperti itu gitu kan. Terus untuk listener yang untuk lebih jauh misalnya untuk ingin tahu lebih jauh tentang apa ini GOMI ya, Waste to Energy, ini bisa kemana sih? Website-nya mungkin? Di website sebetulnya belum kita masukin juga tentang proyek ini, cuman kita ada website www.tayoglobal.com. Oke. Mungkin nanti juga kita akan coba share di YouTube nanti ya. Ya. Jadi bisa lebih jelas. Oke, sepertinya kayak gitu aja Ibu Heni ya. Nanti untuk yang lebih jelasnya Pak Yani juga bisa langsung, atau listeners yang lain juga bisa langsung ke Ibu Heni setelah acara ini. Saya akan coba hubungi lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih juga buat Ibu Heni ya. Terima kasih. Jangan kapok-kapok kesini gitu. Makasih. Terima kasih juga kopinya. Terus jangan lupa open PO saya besok. Oh iya.